Markus 16. Kalau kita membaca hanya di ayat 15, saya akan baca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan baptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka meminum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saya persingkat ini, apakah ini firman Tuhan? Saya katakan yes, ini adalah firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita memperhatikan ayat 14 dikatakan di sini, akhirnya ia atau Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedekilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi kalau kita melihat di sini, ini Yesus sedang berbicara kepada para rasul. Dia tidak berbicara ke sembarang orang. Rupanya di tengah-tengah para rasul pun ada banyak orang yang kurang percaya kepada Yesus. Lihat Matius 28 ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi sebagian para rasul ragu-ragu tentang Yesus. Nah, bagaimana rasul-rasul ini percaya seutuhnya kepada Yesus? Maka Yesus memberikan satu kuasa kepada mereka sesuai dengan Markus tadi 16. Ya, Markus 16 ayat 14. Jadi Yesus meyakinkan mereka, memberikan suatu kebenaran kepada mereka bahwa jangan ragu lagi. Ya, jangan ragu lagi bahwa yang ada di depanmu itu adalah Allah, yang ada di depanmu itu adalah Yesus, Mesias yang dibicarakan oleh para nabi. Jadi kalau kita melihat di sini di ayat 14 jelas pernyataan Yesus bahwa ya di pasal 16 ini, Markus pasal 16 dan 14, akhirnya yang menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan dan yang mencela ketidakpercayaan mereka. Jadi rasul-rasul ini walaupun mereka adalah rasul, tetapi mereka masih ragu-ragu tentang siapa sebenarnya guru mereka ini. Dan dikatakan di sini yang mencela ketidakpercayaan atau keraguan mereka, kekhawatiran mereka dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah rasul-rasul ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, ya tentu kepada manusia. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Orang percaya siapa di situ? Apakah itu semua orang di segala zaman? Tidak. Orang-orang percaya yang dimaksud adalah para rasul. Ya, mereka akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ya. Nah, jadi tadi Yesus mengatakan bahwa kalau rasul-rasul mereka memakai nama Yesus dan orang sakit sembuh, maka sebaliknya Yesus berkata bahwa setelah rasul-rasul ini ada orang juga yang memakai namaku, tetapi mereka bukan rasul. Itu artinya, Bapak sekalian sudah mengerti ini ya. Kemudian ayat 18, mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Siapa yang dimaksud sini adalah rasul-rasul. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada siapa? Kepada mereka, bukan kepada kita. Ya, kepada mereka, kepada ke-11 rasul tadi. Terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Nah, jadi mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan apa? Orangnya atau firmannya.
Ya 20 yang dia teguhkan adalah firman-Nya. Yang menyertai kuasa-kuasa itu bukan orangnya, tetapi firman-Nya. Itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi firman yang disertai kuasa-kuasa. Ketika kita memberitakan Injil dan orang itu mendengar dan orang itu bertobat, orang percaya menerima Yesus Kristus, itulah kuasa di dalam firman-Nya. Jadi bukan sepanjang zaman ya Tuhan memberikan kuasa-kuasa kepada semua orang percaya.